Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bertemu pada malam hari ini setelah kita menjalankan sholat sunnah taraweh untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan, yaitu menghidupkan malam bulan Ramadan, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bahwa barang siapa yang yaitu menjalankan amalan di malam bulan Ramadan seperti sholat sunnah taraweh, kemudian baca Al-Quran, dzikir dan lain sebagainya bentuk ibadah, maka Allah SWT menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yaitu diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Oleh karenanya kita berharap Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita menghidupkan malam-malam Ramadan ini, kita mendapatkan ampunan Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah SWT berfirman di dalam surah yaitu Al-A'raf, a'udzubillahi anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna lim barakatim minas sama' wal ardh walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Walau anna, dan jikalau sungguh, ya, sekiranya ahlal qura, penduduk suatu negeri itu, amanu, mereka beriman, wa taqwa, bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama' wal ardh, pasti kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, faqatnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan kepada mereka yaitu berbagai kesulitan hidup, berbagai kesengsaraan, itu karena apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi Allah SWT telah membuat satu ketentuan sunatullah, bahwa kalau yaitu suatu penduduk negeri itu kemudian bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah pasti akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan itu Bapak Ibu memang tujuan dari diutusnya Rasulullah SAW, yakni memberikan keberkahan atau kerahmatan. Ketika Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, bahwa keberkahan hidup akan kita raih manakala kita tunduk patuh dengan aturan Allah SWT. Ya, jadi sesungguhnya semuanya itu kembali kepada kita. Jadi kembali kepada perbuatan kita. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam tempat yang lain, yakni di dalam surah Al-Isra ayat 7, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Jadi jika ahsantum, kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum adalah kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asyatum, dan jika kalian berbuat jahat, maka
falaha, maka baginya, yaitu kalian sendiri. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebagaimana tadi di dalam surah yaitu Al-A'raf, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walau anna ahlal qura amanu wa taqa la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Dan jikalau penduduk negeri itu mau iman dan takwa, pasti kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Artinya Bapak Ibu, keberkahan itu akan diraih oleh satu penduduk negeri manakala penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa. Nah, berarti ya, yang menentukan apakah nanti dia itu mendapatkan keberkahan dia adalah perilaku orang lain. Jadi kalau dia tunduk patuh pada aturan Allah, maka berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Maka ketika penduduk negeri itu dia betul-betul beriman dan bertakwa, maka langitnya itu akan menurunkan hujan, yang hujannya itu akan memberikan keberkahan, yakni menyuburkan tanaman, ya, menghasilkan tanaman yang berlipat ganda. Kemudian buminya juga begitu, akan mendatangkan berbagai kekayaan yang Allah keluarkan dari bumi, yaitu apa? Ada emas, ada tambang, ada nikel, ada minyak tanah, ada kekayaan-kekayaan alam yang lain. Itu kalau penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa. Tapi sebaliknya Allah katakan, ya, faqatnahum bima kanu yaksinu. Ya, jadi ketika Allah mengatakan walau ana alal qura amanu fataqa la fatana laim barakati wal ard walakin kadzabu. Akan tapi kalau penduduk negeri itu adalah kadzabu, mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi mendustakan itu Bapak Ibu adalah yaitu bukan sekedar di lisan tapi pada perbuatan. Bisa jadi secara lisan, secara ungkapan dia mengatakan beriman, tetapi secara perilaku itu adalah juga mendustakan. Ya. Karena Allah juga jelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Jadi dhahara telah nampak al-fasadu yaitu kerusakan fil barri wal bahr yaitu di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Jadi karena ulah tangan manusia. Bima kasabat aydinas. Liyudhiqahum untuk Allah rasakan kepada mereka ba'dal ladzi sebagian yang amilu mereka kerjakan la'allahum yarji'un agar mereka itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Bapak Ibu Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Syafat Tafasir menjelaskan yang dimaksud dengan yaitu ya bima kasabat aydinas ay bisa babi ma'asinas wa dunubihim, itu disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dan dosa-dosa mereka. Jadi timbulnya kerusakan di darat dan di laut itu adalah disebabkan oleh yaitu ya dosa-dosa manusia. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dan dosa-dosa mereka bisa babi ma'asinas wa dunubihim. Adapun Imam Al-Qurtubi, beliau seorang mufasir yang wafat pada tahun 671 Hijriah, ketika menjelaskan makna kerusakan fasad, beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa itu fasad, Bapak Ibu? Jadi ketika mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, ya, bima kasabat adinas, yakni disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, liyudhiqahum untuk Allah rasakan kepada mereka, ya, ba'dha sebagian alladzi yang amilu mereka kerjakan, la'annahum yarji'un agar mereka itu kembali ke jalan Allah. Nah, ketika menafsirkan kata fasad, dia Imam Al-Qurtubi mengutip perkataan sahabat Ibnu Abbas, huwa nuqsanul barakah huwa nuqsanul barakati bi a'malil ibadi kay yatubu. Jadi al-fasad itu adalah huwa nuqsan, dia adalah berkurangnya al-barakah keberkahan bi a'malil ibad karena perbuatan hamba kay yatubu agar mereka itu mau bertobat.
Jadi kenapa berkah itu dikurangi oleh Allah SWT? Supaya manusia sadar kemudian mau bertobat. Ya, jadi bukan tanpa maksud. Memang Allah itu menimpakan menguji wa balawnahum bil hasanati wa sayiat lahum yarjiun. Jadi wa balawna, dan kami uji mereka ya bil hasanati dengan kebaikan yaitu kenikmatan, wa sayiati dan keburukan, lahum yarjiun agar mereka itu kembali kepada jalan Allah SWT. Nah, jadi fasad itu adalah nuqsanul barokati bi'amalil ibad. Jadi berkurangnya keberkahan karena perbuatan hamba kayyatubu, agar mereka itu bertobat. Nah, adapun An-Nahas, beliau mengatakan wa huwa asanu ma qila fil ayah, dan dia pernyataan Ibnu Abbas ini adalah ungkapan terbaik tentang ayat ini. Jadi perkataan Ibnu Abbas itu dinilai sebagai ungkapan terbaik ya tentang firman Allah SWT ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah SWT sama sekali tidak pernah berdusta. Ya, Allah sama sekali tidak pernah dusta. Tidak pernah ingkar janji. La yukhliful mi'ad. Ya. Mungkin dengan bergelimangnya maksiat, seorang masih bisa meraih banyak kekayaan. Ya. Maksiat, namun merupakan kepastian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kekayaan tersebut semakin kurang berkahnya. Jadi tidak berkah. Tidak berkahnya apa? Dimakan tidak mengenyangkan atau menimbulkan penyakit. Diberikan makan untuk anak-anak, anaknya tidak bisa diatur. Sulit diajak ibadah, ya, kerjaannya bisa jadi maksiat. Maka ya kenikmatan yang dia dapat bukan buah kebaikan, tapi justru semakin menjauhkan dia dari Allah SWT. Semakin ya kaya, semakin sempit hidupnya. Kalau orang itu dia berpaling dari tuntunan Allah SWT. Allah yang menyatakan demikian itu. Mungkin dia semakin besar karirnya, semakin tinggi jabatannya, tetapi hatinya bisa semakin gundah, bisa semakin bermasalah rumah tangganya, bisa juga semakin susah anaknya untuk dididik. Ya, ibadahnya semakin jauh dari Allah SWT. Nah, seperti yang Allah katakan, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Waman, dan barang siapa yang a'radha, dia berpaling, an dzikri, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya penghidupan yang sempit. Jadi Allah SWT menyatakan di ayat ini, siapa saja orangnya yang a'radha. A'radha itu berpalingnya hati, Bapak Ibu. Berbeda dengan tawalla. Kalau tawalla itu berpaling badan, tapi kalau a'radha itu berpalingnya hati. Jadi maksudnya begini, bisa jadi orang itu membaca Quran, ya, Quran diperlombakan, tetapi Quran tidak dijadikan pedoman hidup. Itu adalah berpalingnya hati. Al-Quran tidak dijadikan rujukan di dalam menyelesaikan masalahnya. Al-Quran untuk bertanya persoalan-persoalan hukum. Al-Quran tidak menjadi tempat untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Dia baca, dia perlombakan, tapi dia gunakan yaitu hukum-hukum lain selain Quran. Maka berarti hakikatnya dia berpaling dari Al-Quran. Maka siapapun dari Al-Quran, Allah katakan, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Ya, penghidupan yang sempit, dhanka. Ya, susah meskipun kaya. Kaya tapi susah. Ya. Bila semakin dia jauh dari Allah, maka semakin susah. Meskipun kekayaannya melimpah, bisa rumah tangganya runyan, terjadi perselisihan di mana-mana, ya. Kemudian maksudnya dengan kehidupan pribadinya, hatinya tidak pernah tenang, ya. Nah, itu akibat dia berpaling dari tuntunan Allah SWT. Akibat berpaling dari petunjuk Allah SWT. Akibat berpaling dari yaitu apa yang sudah Allah turunkan kepada Rasulnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya itu, bukan hanya sempit, bukan hanya
hayati dunya, tapi nanti di akhirat Bapak Ibu Allah katakan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan orang yang ya tadi berpaling dari tuntunanku itu di akhirat dalam kondisi buta. Bangkit dari kematian, dibangkitkan di alam barzakh, di alam padang mahsyar tapi buta. Kemudian protes Ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, protes. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Dulu padahal aku bisa. Maka dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka fa ayat qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka Allah jawab, qala kadzalik, berfirman Allah, seperti itulah atas ayatuna datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kamu melupakannya. Ya, jadi ketika di dunia itu datang kepada kalian yaitu ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu lakukannya, wa kadzalikal itu juga pada hari ini kamu dilupakan. Ya, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka bila kedurhakaan bukan hanya berpalingnya dia dari tuntunan Allah itu, tapi dia mengajak orang lain berpaling sampai kedurhakaan itu merata di suatu negeri atau bangsa. Kemudian para pemimpin, kalau sampai dia seorang pemimpin, mengabaikan tuntunan Allah, tidak peduli dengan hukum-hukum Allah di dalam memimpin rakyatnya, ya, maka sungguh keberkahan dari negeri oleh Allah SWT, seperti yang tadi Allah sampaikan, walau ana alal qura amanu wa taqa la fatahna alaihim barakatin misalnya. Jikalau sekian penduduk negeri itu mau beriman bertakwa, pasti kami akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan, maka fa'aqadnahum, kami timpakan kepada mereka yaitu berbagai kesulitan, berbagai bencana, berbagai krisis, ya, krisis. Bisa krisis ekonomi, bisa krisis sosial kemasyarakatan, ya. Karena apa? Karena mereka mendustakan ayat Allah. Maka belumkah cukup yang demikian itu, ya, adalah menyadarkan kita, ya, yaitu untuk kembali kepada Allah SWT, kembali pada aturannya. Allah sudah menyampaikan bahwa kunci kebahagiaan hidup itu hanya orang itu mau menjalankan, mau mengadopsi, mau mengambil betul-betul Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ya, bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa takhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ya, jadi Rasul menyampaikan, dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka itu enggan menjalankan hukum-hukum Allah, dan mereka memilih apa-apa yang diturunkan oleh Allah, memilih-milih apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka. Jadi Rasul menyampaikan, ya, kalau pemimpin mereka itu enggan menjalankan hukum Allah, kemudian memperlakukan hukum Allah itu seperti makanan prasmanan. Bapak itu, kita tahu prasmanan itu adalah, ya, mana sukalah. Kalau yang kita suka kita makan, kalau enggak kita tinggalkan. Nah, kalau sampai mereka itu memperlakukan hukum Allah seperti prasmanan seperti itu, jadi kalau suka diambil, kalau tidak tinggalkan, ya, maka sungguh Allah SWT akan menimpakan bencana di antara mereka, dan keberkahan hidup itu tidak akan didapat oleh mereka, karena keberkahan hidup hanya akan bisa diraih oleh suatu negeri, oleh suatu penduduk, oleh sebuah bangsa, oleh sebuah negara yang menjadikan syariat Allah sebagai aturan hidup kesehariannya, sebagai aturan hidup dalam berekonominya, sebagai aturan hidup di dalam berbangsa dan bernegaranya. Tapi kalau dia berpaling dari aturan Allah, maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah, ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, dicabut apa tujuannya Allah mencabut keberkahan itu? Maka Allah jelaskan,
ya, ketika bangsa atau rakyat suatu negeri itu acuh tak acuh dengan yaitu apa yang Allah turunkan, kitabnya, ya, kitab yang termulia itu diacuhkan, tidak dipedulikan, ditelantarkan, ya, maka Allah cabut keberkahan itu dari penduduk negeri tersebut. Tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Jadi Allah sengaja ya merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, akibat perilaku mereka, akibat tindakan mereka apa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada jalan Allah SWT. Allah katakan ba'dallati amilu, sebagian akibat perbuatan mereka. Karena sesungguhnya ya balasan kedurhakaan yang lebih berat adalah balasan di akhirat. Di dunia itu hanya cicilannya saja. Kalau mereka tidak bertobat, maka akhirat akan menanti mereka, dan itu lebih yaitu keras lagi. Ya, azabun azim. Jadi siksa yang besar. Nah, itu bahkan azabun alim. Siksa yang pedih itu akibat mereka yaitu menentang hukum Allah, menghalang-halangi hukum Allah untuk tegak di muka bumi. Bapak Ibu, yang jelas manusia akan mati itu suatu yang pasti dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka yang paling berat pertanggungjawabannya adalah para pemimpin, oleh karena di pundaknya lah nasib rakyat itu berada. Maka ketika pemimpin ini tidak mengatur rakyatnya, rakyatnya dengan hukum Allah, maka dia yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Karena Allah SWT berfirman, walau ana alal qura amanu wa taqalla fatahna lim barakati minas sama wal ard. Dan jikalau sungguh penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti kami akan bukakan keberkahan dari langit bumi. Walakin, dan akan tetapi, kadzabu, mereka mendustakan ayat kami. Maka faqatnahum, kami timpakan kepada mereka siksa bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jelas ini bagaimana cara kita menggapai keberkahan, bagaimana kita cara meraih keberkahan di dalam hidup ini, hidup yang sebentar di dunia ini. Jangan sampai hidup yang sebentar ini menyebabkan kita dijerumuskan oleh Allah ke nerakanya yang menyalanya. Maka keberkahan hidup di dunia dan di akhirat hanya akan mampu kita raih Bapak Ibu kalau kita tunduk, patuh, pasrah ya dengan hukum Allah SWT tanpa reserve. Karena Allah tahu yang terbaik bagi manusia. Sebab Allah lah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan kehidupan, dan Allah pula yang akan nanti mematikan manusia. Kita semua ini akan mati dan kemudian akan dihidupkan lagi oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban, bukan bebas Bapak Ibu. Seperti yang Allah sampaikan bahwa kita tidak ada celah untuk menghindar dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena Allah sampaikan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Maka bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Kaifa takfuruna billah, tidak masuk akal, adalah ghairu ma'qul, enggak masuk akal. Orang kok bisa kafir kepada Allah? Kaifa takfuruna billahi, padahal wa kuntum amwatan, kalian dulu itu tidak ada. Kalian dulu mati, tidak ada. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian di dunia ini. Dan Bapak Ibu, sadar atau tidak, kita sedang menuju kematian. Ya, penyebab kematian Allah yang menghidupkan dan mematikan. Bukan virus COVID-19, bukan. Bukan virus hepatitis, bukan. Bukan virus HIV, bukan. Tapi adalah Allah. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Jadi Allah katakan fa'ayakum, lalu Allah hidupkan kalian. Kemudian kita sedang menuju titik kematian. Itukum, kemudian kita nanti akan mati. Tsumma yuhyikum, kemudian setelah mati Allah akan hidupkan. Tsumma ilaihi, kemudian kita akan dikembalikan kepadanya. Turja'un, dikembalikan. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita itu di dunia sebentar, tidak ada yang kekal. Uluman alayafan, semua orang yang ada di bumi ini akan mati, lalu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kalau kita menyadari itu Bapak Ibu, maka kita akan berhati-hati di dalam jalan hidup.
kita akan berusaha tunduk patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang bulan penuh keberkahan ini membuat kita semakin sadar dan membuat kita semakin bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tuntunannya dalam seluruh sisi kehidupan kita, bukan hanya dalam sholat, puasa, haji, tetapi juga dalam berekonomi, dalam berkeluarga, bermasyarakat, bahkan mengatur bagaimana sebuah negara harus diatur, sehingga kesejahteraan akan menaungi negeri ini, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, ya, baldatun thayyibah, kemudian Tuhannya akan mengampuni dosa-dosa yaitu penduduknya ketika penduduknya ini adalah mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan menjadi bulan titik tolak perubahan kita untuk menuju lebih baik, menuju lebih taat kepada Allah, ya, sehingga keberkahan diturunkan oleh Allah di negeri ini, sehingga Allah angkat pandemi COVID-19 ini yang akhirnya kemudian kita mendapatkan kehidupan yang kembali seperti biasa, menjadikan lebih, yaitu kita bisa, ya, lebih beramal soleh, lebih bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan kembalinya, yaitu tuntunan Allah SWT untuk menaungi bumi ini. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu, semoga Allah SWT menerima seluruh ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Al-afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.